Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Miss Yanti dalam pelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar materi baru, yaitu dengan pengolahan data. Sudah siap semuanya? Pastinya tadi sudah baca doa dulu ya sebelum memulai pembelajaran. Kita sekarang lanjut saja ke pengolahan data. Dalam pengolahan data, pertama yang harus kita lakukan adalah pengumpulan data. Jadi kita harus mengumpulkan data. Dalam pengumpulan data ini ada 4 cara sehingga data akan terkumpul, ya kan? Yang pertama yaitu dengan cara mencatat langsung. Yang kedua dengan cara wawancara, yang ketiga dengan cara penelitian, dan yang keempat dengan cara kuesioner. Yuk kita bahas satu persatu bagaimana cara mencari data dari masing-masing cara tersebut. Pertama, mencatat langsung. Jadi, objek yang kita perlukan untuk menghasilkan data langsung di depan mata kita. Contohnya, seperti biasa kita selalu mengadakan pengukuran tinggi badan dan pengukuran berat badan, ya kan? Nah, dalam pengukuran tinggi badan dan pengukuran berat badan, ya, setiap orang kan diukur. Data dari hasil pengukurannya itu langsung kita dapat, langsung kita peroleh. Nah, data yang langsung diperoleh itulah yang disebut dengan data yang langsung kita peroleh atau mencatat langsung. Setelah dilakukan, kemudian dicatat, dan kita akan mendapatkan sebuah data. Data itu hasil dari pengamatan langsung kita kepada orang lain atau subjek objek yang kita teliti, yang kita langsung ukur tinggi dan berat badannya. Paham untuk mencatat langsung? Oke, kita masuk yang kedua. Yang kedua yaitu dengan cara wawancara. Wawancara yaitu kita langsung menanyakan kepada responden atas data yang kita inginkan. Contoh di sini ada siswa-siswa ya yang sedang mewawancara seorang bapak. Dari data-data yang diperoleh dari hasil wawancara itu akan mendapatkan sebuah data yang nantinya bisa kita olah. Itu adalah dengan cara wawancara. Yang ketiga, dengan cara penelitian, yaitu mengamati objek langsung yang kita ambil datanya. Contoh, mengamati mobil yang ada di pinggir jalan, misalnya selama 10 menit. Yang melewati depan rumah kita lihat ada mobil apa, kemudian apakah ada motor. Dari hasil langsung terjun ke lapangan, itu dengan cara penelitian, yaitu mengambil objek langsung yang kita ambil datanya. Paham? Oke. Berikutnya yang keempat, yaitu dengan cara kuesioner. Kalau kuesioner yaitu dengan menyebarkan angket. Di angket itu banyak hal data yang diinginkan. Ingin diketahui dari informasi-informasi tersebut. Kuesioner kita sebarkan. Contoh di sekolah, pada saat kita catering suka ada kuesionernya. Nah, seperti itu. Itu dari hasil kuesioner yang diisi sama kita akan mendapatkan sebuah data. Data itu yang nantinya akan kita olah. Oke, tadi ada 4 caranya. Dengan catatan langsung, dengan kuesioner, dengan penelitian, dan dengan wawancara. Dari data-data yang diperoleh tadi, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Baik, berikutnya, tadi datanya sudah kita dapat dari pengolahan data, ya kan? Baik dari wawancara, baik dari pengamatan langsung, baik dari penelitian atau dari kuesioner. Data tersebut selanjutnya diapain sih, Miss? Nah, selanjutnya data yang sudah kita pegang tersebut, kita adakan pengolahan data. Ada beberapa tahapan dalam pengolahan data. Yang pertama yaitu dengan cara membuat tabel dari data yang diperoleh. Contoh, setelah kalian mengukur tinggi badan dan berat badan teman-teman kalian, datanya sudah tercatat sama kalian, maka dibuatlah tabel dari berat badan tersebut. Ya, ini adalah contoh dari 60 siswa kelas 5 diadakan pengukuran langsung, pencatatan langsung untuk tinggi badan dan berat badan. Nah,
diwakilin oleh berat badan, ini adalah tabel frekuensinya. Dari 60 siswa tersebut, ternyata yang memiliki 40 kilo berat badan ada 6 orang. Frekuensi ini adalah banyak siswa. Ya, banyak orang, ada 6 siswa. Yang 41 kilo ada 12 orang, yang 42 kilo ada 15 orang, yang 43 kilo ada 18 orang, dan yang 44 kilo ada 9 orang. Ini data pertama yang kita dapat dari hasil pencatatan langsung tadi. Untuk yang lain bisa sama dengan wawancara, nanti akhirnya dibuat tabel seperti ini, dengan kuesioner juga sama seperti ini. Paham? Yang tahapan pertama adalah membuat tabel. Tahapan yang kedua adalah membuat diagram batang dan garis dari tabel tadi. Boleh batang saja atau boleh garis saja. Untuk materi ini kelas 4 sudah belajar. Pastinya kalian masih ingat. Ini adalah contoh dari bentuk diagram batang, ya kan? Diagram batang tahun ini peserta lomba, dan ini adalah contoh dari bentuk diagram garis. Masih ingat? Pasti masih ingat. Yang terakhir yang baru di kelas 5 adalah dibuatkan diagram lingkarannya atau pie-nya dari tabel yang sudah didapat tadi. Jadi data tadi dibuat diagram batangnya sudah, sekarang kita membuat diagram lingkarannya. Bagaimana cara membuatnya? Miss Yanti akan informasikan kepada kalian. Yuk simak baik-baik. Baik, tadi tabelnya sudah seperti contoh, sudah ada tabelnya berkenaan dengan berat badan. Ada berat badan 40 kilo dengan frekuensi atau jumlah siswa sebanyak 6 orang. Kemudian 41 kilo jumlah siswanya 12 orang. 42 kilo jumlah siswanya 15 orang. 43 kilo jumlah siswanya 18 orang. Dan 44 kilo jumlah siswanya 9 orang. Nah, berikutnya yang kedua adalah, ini berupa tabel. Yang kedua kita sajikan tabel ini ke dalam diagram batang. Bagaimana cara menyajikannya? Waktu kelas 4 udah kan? Yuk, kita cara buatnya adalah buat garis sumbu X dan sumbu Y. Masih ingat sumbu X dan sumbu Y? Ya, ada yang horizontal, yang tidur nih, yang mendatar, dan ada yang berdiri, yang vertikal. Yang horizontal ini kita isi dengan keterangan di sini. Karena di sini keterangannya berat badan, berarti di sini untuk informasi berat badan. Ya. Nih, berat badannya kita isi di sini. Berat badan. Mulai dari terkecil. Dari terkecil di sini adalah 40 kilo. Berarti kita mulai di sini 40 kilo. 41 kilo. 42 kilo. 43 kilo. Dan 44 kilo. Oke, ingat yang di bawah adalah khusus untuk keterangan. Apapun keterangan di sini, mau tinggi badan, mau makanan kesukaan, semua simpan di bagian mendatar atau horizontal. Nah, untuk yang vertikal tingginya, ini khusus untuk jumlah, untuk frekuensi. Misalnya nanti di sini tulis jumlah atau frekuensi ya, atau frekuensi. Kita mulai dari 0, kemudian dari nilai dari titik 0 ke atas, skalanya harus sama. Kalau skalanya 5, berarti ke atasnya juga 5. Per 5 skalanya. Habis 5 berarti berapa kelipatannya? 10. Kemudian 15. Kemudian 20. Kalau dimulainya 2, boleh. Di sini 2, berarti ke sininya berapa? 4, 6, 8, seperti itu ya. Biar skalanya sama. Nah, sekarang kita sajikan satu persatu. 40 kilo frekuensinya 6. Berarti kita cari jumlah 6, kita perkirakan di titik ini. Nah, kita buat batangnya. Kita buat batangnya seperti ini. Ini adalah yang berat 40 kilo sebanyak 6 orang. Berikutnya yang 41 kilo berapa orang? 12. Berarti 12 kita perkiraan di sekitar ini ya. Nih 12. 12 kita buat. Nih 12. Kemudian tarik untuk membuat batangnya. Nih.
seperti ini. Jangan lupa informasi di atasnya. Di sini adalah 12 orang. Berikutnya yang 42, 15. Ya, 15 tepat di garis 15-nya. Jangan lupa menggunakan penggaris. Kenapa? Biar rapi. Nih, ditulis di sini 15. Di sini 15. Berikutnya 43, 18. 18 kita perkiraan di sini ya, Nak. Ini 18. Kita buat seperti ini. Di sinilah kita buat 18. Agak beda lebarnya tidak masalah. 18. Berikutnya yang 44, 9. 9 kita buat seperti ini. Nah, ini dia diagram batang dari berat badan dengan jumlah kuesioner kita atau responden kita sebanyak 60 orang yang di awal kita sudah bahas. Ini sajian dari diagram batangnya. Bagaimana dengan diagram garis? Diagram garis hampir sama dengan batang, cuman kita kasih titik-titik saja. Titik, 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 titik. Habis itu digabungkan. Dari sini kita gabungkan garisnya. Kemudian gabungkan ke sini garisnya. Kemudian gabungkan lagi. Kemudian kita gabungkan lagi. Setelah digabungkan, ini menjadi diagram garis yang ini. Ini batang, yang ini garis. Oke, paham untuk yang diagram batang? Nah, yang terakhir adalah diagram lingkaran. Untuk diagram lingkaran, di sini perlu pengolahan data dulu. Diagram lingkaran yang nama lainnya adalah lingkaran itu pi. Diagram pi. Sebelum menuju pembuatan diagramnya, kita harus mengolah datanya dulu. Gimana cara mengolahnya? Satu persatu kita cari besar sudutnya. Dicari nih besar sudutnya. Yang pertama, Mi singkat besar sudut dengan BS ya. Besar sudut 40 kg sama dengan jumlah yang 40 kilo per total respondennya dikali 360 derajat. Kenapa 360 derajat? Karena besaran sudut total dari sebuah lingkaran besarnya adalah 360 derajat. Ini perlu dicatat. Ya, kenapa dikali 360 derajat? Karena besar total dari lingkaran adalah 360. Yuk kita tulis. Jumlah 40 kilo berapa orang? Ada 6 kan? Berarti 6 per totalnya yang ini, Nak. Total semua respondennya ada 60. Berarti per 60 dikali 360 derajat sama dengan, coret ya, 0 dulu coret boleh. 36 sama 6 coret, hasilnya 6. Sama dengan 36 derajat. Oke, ngerti dari mana 36? Dari nilai 6, nilai dari 40, nilainya 6. Per totalnya 60 dikali total dari lingkaran 360 derajat, hasilnya 36 derajat. Kita tulis di sini. Besar sudutnya 36 derajat. Berikutnya, besar sudut 41 kilo sama dengan, masukin yang 41 kilo berapa totalnya? 12 per 60 dikali 360 derajat. Coret-coret 6 sama dengan 72 derajat. Yang ketiga, besar sudut dari 42 kg sama dengan 15 per 60 dikali 360 derajat. 6 sama dengan 90 derajat. Yang keempat, besar sudut 43 kg sama dengan 43, 18 orang ya. 18 per 60 dikali 360 derajat. Coret-coret 6 sama dengan berapa? 108 derajat. Yang terakhir,
besar sudut dari 44 kilo adalah ada 9 orang, 9 per 60 dikali 360 derajat sama dengan 54 derajat. Kita tuangkan ke sini, 72 derajat, 90 derajat, 100 derajat, dan 54 derajat. Oke, nah berikutnya kita buat lingkarannya sekarang. Ya, kita buat lingkarannya sekarang. Nih. Kalau di rumah ada lingkaran boleh dipakai ya. Miss Yanti tambah di buku lain. Nih, untuk besaran lingkarannya adalah kita buat di sini ya, Nak ya. Miss Yanti menggunakan busur. Oke, kita buat titik tengahnya. Inilah lingkarannya. Kita satu persatu memasukkan besar sudutnya. Yang pertama 36 derajat. Biasanya kita buat dulu titik tegak di sini. Titik tegak di sini kita garis. Kemudian busur ini kita simpan miring seperti ini. Titik tengah ini tempelkan ke titik sudutnya, ke titik tengah ini. Ya. Nih, di sini berimpit garis tadi dengan titik 0 dari busur. Cari besar sudut 36 derajat di bagian luar. Ini 0, 10, 20, 30, 36 ada di sini. Yap, habis itu kita garis. Setelah digaris, nah, ini dia besar sudut dari 36 derajat. Untuk siapa ini? Untuk 40 kilogram yang berat badannya. Berikutnya, yang 72, busurnya ambil, kita tempelkan dengan garis terakhir ada di sini, kita tempelkan busurnya di sini. Titik 0 berimpit dengan garis terakhir dari sudut tadi. 0-nya ada di sini. Oke, 72 ada di mana, Nak? Di pinggir. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 72 ada di sini. Nah, kita langsung buat garisnya. Ini besar sudut 72 derajat untuk siapa? Untuk 41 kilo. Berat badan 41 kilo. Berikutnya lanjut, busurnya tempelkan di garis terakhir. Nih, impitkan di sini titik 0, kemudian 90 derajat. Nah, ini dia 90 derajat. Nih, 90 derajat untuk siapa? Berat badan 42 kg. Lanjut, busur ditempelkan berimpit dengan garis terakhir di sini. Di sini titik 0-nya 108. Berarti ini 90, ini 105, ini 108 sekitar sini. Kita hubungkan. Ini dia 108 untuk berat badan 43 kg. Yang terakhir 54, kita cek apakah betul 54? Ya. Ini terakhir 54, tepat sekali 54 derajat untuk berat badan 44 kg. Demikian pembuatan diagram lingkaran. Paham semuanya? Miss Yanti yakin kalian pasti bisa untuk mengerjakannya. Oke, kalian tadi sudah melihat bagaimana cara membuat diagram batang dan bagaimana cara membuat diagram lingkaran. Ya, yang pasti nanti kalau masih ada yang bingung boleh tanya sama Bapak dan Ibu guru di kelas 5-nya ya. Oke, baik. Sekarang ada tugas dari Miss yaitu pertama, lakukan wawancara tentang makanan yang disukai dari 10 orang keluarga terdekat. Ya, boleh mama, boleh papa, boleh ade, boleh kakak ya. Pokoknya keluarga terdekat silakan lakukan wawancara. Contoh mama sukanya makanan apa di antara 5 makanan ini? Mohon maaf Miss Yanti sudah tentukan makanannya biar sama nanti hasilnya. Ya. Nih, mama sukanya apa di antara 5 makanan ini? Tolong nanti ditanya sama mama. Ya.
Ya, makanan yang disukainya apa aja? Ada bakso. Aduh, enak banget ya. Ada sate, ada somai, ada burger, dan ada spaghetti. Silakan diwawancara 10 orang terdekat kalian ya. Sukanya yang mana? Nah, setelah dapet datanya, tahapan pertama buat tabelnya, Nak. Buat tabelnya. Berarti makanan yang disukai 1, siomay. Frekuensi atau banyak orang yang menyukainya berapa orang? Contohnya ada 5. Nah, nanti ditulis seperti itu. Kemudian yang ketiga, tahapan berikutnya adalah buat diagram batangnya. Tadi sudah dipelajari. Nah, yang terakhir buat diagram lingkaran. Nanti data-data ini silakan catat di worksheet yang sudah Miss Yanti siapkan. Oke, baik. Itu untuk pertemuan kita kali ini dalam pengolahan data. Mudah-mudahan Allah mudahkan untuk mengikutinya, untuk mempelajarinya, dan kalian bisa menyelesaikan tugasnya dengan sangat baik. Demikian dari Miss Yanti, tetap jaga kesehatan, makan buah dan sayur yang banyak, banyak minum, jangan lupa selalu berdoa sama Allah, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan dan wabahnya sudah semakin tidak ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.